kami berpikir karena sudah tidak muat terus, kami mulai berpikir untuk beli tanah untuk bangun gedung. Akhirnya kami dapat tanah. Nah itulah yang akan kami bangun. Itu Pak. Jadi perjalanan hidup saya, apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. Jadi ini bisa tercatat di rekor muri ya Pak ya. Dulu biasanya gereja masuk mall, sekarang mall yang masuk gereja. Di gereja kami ada papan pengumuman, itu lembaran persembahan ada semua Pak. Dari siapa aja semua ada. Kami punya tim keuangan 12 orang Pak. Yang betul-betul mengecek keuangan kami. Karena ini uangnya Tuhan, harus kami pertanggungjawabkan biarpun 1 rupiah. Kami punya tim BPK, kami punya tim perencanaan keuangan, pengajuan, pengecekan. Semua harus pakai vendor, tidak boleh pribadi. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya, Yunus Timotius. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah memimpin sehingga podcast Berbagi Kisah dan Kasih sudah memasuki episode yang ke-30 lebih menjelang ke-40. Semua karena kasih dan kemurahannya, dengan berbagai kesulitan, hambatan, dan berbagai macam hal yang kami hadapi yang memang tidak mudah, tapi semua bisa kami lewati karena pertolongan Tuhan Yesus. Kali ini podcast Berbagi Kisah dan Kasih tetap bersama dengan saya, Yunus Timotius, mengundang seorang hamba Tuhan dari Jawa Timur, tepatnya di Malang, Bapak Dr. Samuel Sianto. Beliau adalah Gembala Sidang dari Gereja Betani Indonesia, Jemaat Yestoya, Malang, Jawa Timur. Shalom Pak Samuel. Shalom. Nah, saya karena orang Haleluya. Jadi seperti shalom ya. Khasnya begitu ya Pak ya. Iya, begitu. Oke. Iya, damai kita Pak ya. Haleluya. Ya. Terima kasih Pak sudah bersedia menjadi tamu saya di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Pak, dalam waktu yang 30-35 menit, saya ingin Bapak menyampaikan kisah pelayanan Bapak, ya. Dan kemudian satu lagi, saya ada lihat di video gitu ya, saya ada dikirimkan video tentang pembangunan gereja Betani Yestoya di Kota Malang ya Pak ya. Itu sampai lantai 7 yang sudah dibangun. Saya nggak tahu nanti dia sampai sampai lantai 8. Nah, nanti Bapak bisa kisahkan bagaimana ini perjalanannya ya. Oke, baik Pak. Yang pertama kita mau tanya dulu tentang kisah pelayanan Bapak. Bapak dulu asalnya seorang pengusaha, seorang yang dari sekolah tinggi teologi atau bagaimana Pak? Ya, saya dulu murni seorang pengusaha Pak. Jadi saya punya beberapa usaha, ada di Kalimantan juga, di Kota Malang. Ya, nah kemudian anak saya meninggal 3 Pak. Jadi yang pertama 3? perempuan 5 hari di ICU, terus meninggal. Terus? Yang kedua perempuan juga, terus 7 hari di ICU meninggal. Yang ketiga laki-laki meninggal. Nah kemudian saya berjanji sama Tuhan, kalau saya punya anak lagi, nanti saya mau jadi hamba Tuhan. Ya mau melayani lah, jadi pengkhotbah begitu Pak. Dulu belum pernah berkhotbah keluar seperti ini. Akhirnya Tuhan kembalikan lagi, anak nomor 4, sekarang sudah jadi hamba Tuhan, Pastor Joel Sianto. Setelah lulus dari Singapura, saya suruh pulang, bantu saya di Malang. Kemudian lahir lagi, anak nomor 5, saya kasih nama Eva Sianto. Sekarang masih ngambil S2 di Sydney. Kemudian anak saya terakhir nomor 6, saya beri nama Belinda Christina Sianto. Nah, yang kemarin juara 1 MasterChef Indonesia itu Pak. Nah, jadi Tuhan sudah kembalikan. Oh, si Sianto apa?
Season 11. Dia juara 1. Sesi berapa itu? Season Sesi 11. berapa? Mas Kartini? 11. Season 11. Ya, sekarang kan ke-12 yang baru ini. 11. Ya, itu yang ke-11. Ya. Ya, Jadi ada anak 3 sekarang. Ya, jadi yang meninggal 3, 2 Jadi anak ada 3 ya Pak ya sekarang. Sekarang 3 lagi kembali, seperti Ayub, Pak. Hanya susunannya yang dirubah. Ya. Kalau dulu perempuan laki, ini laki, perempuan. Ya. Oke. Kemudian saya mulai ada undangan khotbah, kemudian ya bisnis juga rame, kemudian pelayanan juga mulai bertambah. Akhirnya istri saya memberikan pilihan 2. Yang pertama, Senin sampai Jumat itu full harus berbisnis. Hanya Sabtu Minggu baru melayani. Pilihan kedua, jadi, Senin sampai Jumat cari uang, Sabtu Minggu cari jiwa. Ya. Supaya perusahaan ini bisa berhasil gitu loh, Pak. Nah, pilihan kedua kita tutup, sudahlah melayani Tuhan. Ya, saya mempertimbangkan karena ada ratusan pegawai. Nah, kemudian Tuhan baik. Saya bilang ya kalau nanti dari Tuhan saya tidak kasih pesangon lah. Coba Tuhan. Ya, akhirnya ada pegawai saya, ya sales ban itu namanya Pak Wiono, tiba-tiba masuk kantor saya, dia bilang, "Loh, Pak Samuel mau jadi pendeta ya? Kalau jadi pendeta nggak apa-apa, kita berhenti tanpa pesangon aja." Nah itu Pak, akhirnya saya tutup semua usaha saya, kemudian saya bukakan sekolah tinggi teologi, saya kasih nama Yestoya. Saya masih tetap jadi hamba Tuhan, itu tahun 2004. 3 tahun kemudian 2007 saya betul-betul total sudah tidak berbisnis lagi, full melayani Tuhan. Kemudian 2015 saya jadi gembala di Malang. 2015. 2000 berapa? 2015. Ya, ini tahun ke-10. Kami memulai kemudian kami memulai di mall dengan jemaat sekitar 50 orang. Kemudian gedung kami muat 800. Jadi saya berpikir, waduh, ini gimana Tuhan? Sewanya juga mahal. Ya Tuhan baik, sekarang kami ada 9 kali ibadah raya. Jadi, masih di tempat yang sama? Di tempat yang sama. Jadi jemaat sudah bergerak. Biasa. Dari 50. Ya, sekarang sudah di atas 3.000. Wow. Ya, 9 kali ibadah raya, Pak. Jadi Sabtu jam 5 sore sama jam 7 malam. Kalau Minggu per 2 jam. Jam 7, 9, 11, jam 1 siang, jam 3 sore, 5 sore, 7 malam. Jadi, tapi yang 3 sore saya buat ibadah mujizat. Sabtu Minggu. Jadi yang 9 kali itu Minggu, Sabtu Minggu maksudnya? Iya, Sabtu sama Minggu. Sabtu 2 kali, Minggu Minggu 9 kali. Iya, jadi total ibadah raya 9 kali. Yang jam 3 sore khusus hanya 1 jam, karena itu ibadah mujizat. Jadi yang sakit-sakit semua tidak bisa lama-lama, Pak. Jadi khusus yang sakit-sakit aja. Termasuk yang sakit rohani, yang bangkrut dan lain sebagainya. Nah, terus terjadi mujizat sampai hari ini. Yesus terus lakukan keajaiban. Nah, sampai akhirnya kami berpikir karena sudah tidak muat terus, kami mulai berpikir untuk beli tanah untuk bangun gedung. Akhirnya kami dapat tanah. Nah, itulah yang akan kami bangun. Itu, Pak. Jadi perjalanan hidup saya, apa yang Tuhan janjikan itu terjadi. Yang tidak bisa Tuhan jadikan bisa. Yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Oke, baik. Jadi waktu didirikan jemaat Bapak ini tahun 2015 diberi nama Yestoya. Yestoya, Pak. Karena itu nama perusahaan saya. Dari Yesus tolong saya. Yestoya adalah Yesus waktu Yesus mau tenggelam, Pak.
Dia panggil, yes Toya, Yesus tolong saya. Dia tidak doa Bapak kami, nanti tenggelam dia. Kepanjangan ya. Singkat, tapi Singkat. mantap. Yesus tolong saya. Ya, yes Oke. Toya. Kalau Pak Yunus, yes to you. Yesus tolong Yunus gitu Pak. Yunus, haleluya. Ya, oke. Pak, dimulai 2015 dengan Ya. ruangan yang besar, tapi jemaat awalnya hanya 50. Kemudian sekarang 3.000. Bagaimana Pak perjalanan dari 50 bisa jadi 3.000 itu bagaimana Pak? Ya, jadi yang pertama saya buat dulu komsel Pak. Komsel. Jadi ya komsel. Sekarang komsel kami sudah hampir 200 Pak. Jadi Berapa Pak? saya Berapa komselnya? sudah hampir 200. Oh, 200 komsel. Iya, saya rindu nanti setahun ke depan bisa jadi 300 gitu Pak. Kerinduan saya. Jadi caranya adalah dengan mengadakan komsel. Ya. Oke. Jadi komsel. Ada cara lain? Ya, cara lain saya yang harus turun Pak sebagai hamba Tuhan. Oh, apa itu yang dimaksud dengan turun Pak? Ya, jadi saya berkunjung terus ke jemaat saya. Saya aktif penginjilan ke rumah sakit, penjara, ke panti asuhan, panti jompo, ya, ke pemulung-pemulung. Saya tidak cari uang, tapi saya cari jiwa Pak. Ya, karena Senin sampai Jumat sudah cari uang, Sabtu Minggu Ya, cari jiwa. dulu gitu Pak. Sekarang sudah tidak cari uang, cari jiwa Pak. Full cari jiwa. Jadi sejak kapan mulai full? Tidak lagi bisnis Pak? 2007 Pak. 2007? Ya. Oh, kan 2015 jadi gembala. Ya. 2007 saya lepaskan semua. Kemudian saya full hanya melayani. Oh, jadi sejak menjadi gembala 2015 sudah full time, full heart. Iya, betul Pak. Oh, oke. Nah, tadi Bapak sudah jelaskan jemaat bertambah, jemaat bertumbuh jumlahnya dari 50 menjadi 3.000 itu enggak bahasa yang dipakai enggak ujuk-ujuk ya Pak ya, enggak tiba-tiba. Tapi ada prosesnya dengan komsel dan Bapak turun. Nah, saya mau menggarisbawahi kata Bapak turun. Bapak harus berkeringat ya Pak ya. Ya. Harus berkorban, berjuang. Ya. Tidak ongkang kaki, hanya doa. Jemaat tiba-tiba datang, nggak begitu Pak ya? Nggak bisa Pak. Jemaat itu kan butuh sentuhan Pak. Jadi saya yang pengusaha, saya bantu buat sistem, saya bantu mengaturkan bisnisnya, yang buka-buka depot saya ikut promosikan supaya jemaat bisa membeli ke restorannya, ke depotnya. Ya, pokok saya carikan terus usaha solusinya. Sampai ke sistemnya. Baik, Pak. Baik, luar biasa ya seorang gembala bisa turun tangan membantu jemaatnya tidak hanya dari sisi rohani, tapi juga ke sisi jasmani, bahkan ke sistem-sistem pun dibantu. Iya, jadi yang enggak punya saya kasih ayam Pak. Ada yang saya kasih ayam 14, sekarang sudah jadi 200 lebih Pak. Wow, oke. Pak, pertanyaannya. Ya. Setelah Bapak punya jemaat 3.000, masih sempat Pak untuk turun dulu Pak? Atau sekarang sudah mulai santai-santai Pak? Oh masih? Masih. Karena saya di rumah sering ngumpulkan jemaat saya 15 sampai 25 orang. Untuk apa itu? Saya ajak bicara-bicara aja, tidak ada ibadah. Ya hanya sharing-sharing aja. Apa kesulitannya? Nanti per divisi. Bergantian gitu? Saya harus ketemu dengan divisi-divisi. Kalau di rumah saya sambil makan, Pak. Ya. Ya. Oke. Baik. Jadi artinya Pak, kalau mau berhasil membangun sebuah jemaat yang bertumbuh,
Memang ada harga yang harus dibayar ya Pak. Setuju, Pak. Yesus saja jalan terus loh, Pak. Kita Iya, kesulitan menemukan Yesus tertidur loh, Pak. iya. Dia Itu kan kena hanya capek dua, ya Pak Pak. ya. Yesus mengajar khotbah, mengajar khotbah. Lah masa saya hamba Tuhan tidak mau mengajar, tidak mau berkhotbah. Mengajar ini kan harus aktif datang kan, Pak. Iya, iya. Mengajar secara pribadi, kelompok, kan gitu, Pak. Kelompok. Betul, betul. Oke, ini sebuah pelajaran ya Pak ya untuk para hamba-hamba Tuhan yang ingin berhasil dalam turun. Ya, jangan ada di atas terus, ya. Iya, Pak. Dan Yesus kan datang untuk melayani, Pak, bukan untuk dilayani. ya. Dan satu lagi, kalaupun sudah Tuhan izinkan berhasil, tetap turun, Harus lebih turun, Pak. Sekarang harus lebih turun. Iya, supaya melahirkan lebih banyak lagi orang-orang. Lebih banyak lagi. Iya. Kalau begitu ada pelajaran yang lebih lanjut, Pak, yaitu apa? Jangan cepat puas. Ya, setuju, Pak. Udahlah, dulu kan 50, sekarang kan 3.000, cukuplah Tuhan. Nggak ada kata-kata seperti itu, Pak ya. Enggak, Pak, kita kan sama-sama capek, Pak. 50 orang capek, 3.000 capek. Kalau bisa lebih 3.000, capeknya sama. Ya sudah, sekalian kita buat maksimal, kan gitu, Pak. Maksimal, oke. Ya, baik, ya Pak, saya kalau sama anak saya, sama hamba Tuhan di gereja saya bilang kita jangan jadi hamba Tuhan mediocre lah. Jangan jadi hamba Tuhan yang biasa-biasa, capeknya sama. Ya sekalian minta sama Tuhan yang memang dipakai Tuhan. Iya, setuju Pak. Baik. Ya. Pak, sekarang Bapak sudah membangun sebuah gereja. Jadi tidak lagi di mall. Ya. Rencananya kan begitu, ya? Iya, rencananya gitu, Pak. Berapa luas tanahnya, Pak? Ya, jadi kami dapat tanah 6.450 meter, Pak. Oke, lokasinya di mana itu? Di Perumahan Tidar, Malang. Perumahan Tidar. Ya, dari Jalan Ijen hanya sekitar di kota, Pak. Dari kota hanya sekitar 10 menit sampai 15 menit. Oke. Ada kesulitan mendapatkan izin? Sangat mudah dan kami tidak bayar. Oh, kemurahan Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Padahal salah satu kesulitan punya uang sebanyak apapun kalau izinnya keluar nggak bisa dibangun, Pak. Iya, Pak. Ini Tuhan berkemurahan. Kami dalam 2 minggu sudah bisa dapatkan semua yang dari saudara-saudara kita 60 orang itu, kami 47 dari saudara kami yang seberang, sepupu kami. Yang 13 malah cuma dari Kristen, dari Katolik, dari Buddha. Ya, kami didukung 47 oleh saudara-saudara kami yang dari seberang. FKUB tidak percaya dikumpulkan. Dan ditanya, oh iya memang kami tahu. Memang kami dukung untuk bangun gereja. Gitu. Wow, luar biasa. Iya, Tuhan baik, Pak. Akhirnya Pak Wali tanda tangan. Kami tidak bayar juga, Pak. Oh. Heboh. Ya. Dan izin gereja loh, Pak. Bukan gedung serbaguna. Bisa gitu ya. Bukan geraha. Ya. Bisa. Kalau Tuhan sudah buka jalan, gak ada yang bisa tutup ya, Pak ya. Ya, itu prinsip kami dari dulu, Wahyu 3:7, Pak. Kalau Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa jalan. Yang tutup. Kalau Tuhan yang perintahkan, tidak ada yang bisa nutup. Ya, siapa bisa melawan ya. Dari tanah 6.500-an luasnya. Rencana dibangun berapa luas, berapa lantai? 10 lantai, Pak. Jadi kami bangun, itu tanahnya, Pak, yang titik 0, rata dengan tanah itu sekitar 3.500. Terus tiba-tiba turun itu 40 meter ke bawah, Pak. Yang 3.000. Jadi yang tanah 40 meter? Ya, yang tanah 3.000 inilah kami mulai dari bawah itu 7 lantai itu untuk parkir mobil. Jadi turun ke bawah? Iya. Jadi nanti turun ke bawah, Pak. Jadi itu persis di sebelah sungai. Jadi sangat sulit pengerjaannya. Makanya kami sampai lantai 8 ini sudah hampir habis 120 miliar. Jadi yang kami angkat 7 lantai. Nah, untuk sebentar, Pak ya.
353 mobil dengan sekitar sebentar, Pak. 2000 sepeda motor. Oke. Bapak membangun sebuah gedung gereja 10 lantai. Ya, Tapi 7 lantainya ke bawah. iya, untuk parkir, Pak. Ya. Jadi parkirnya Jadi ya nanti turun ke yang bawah. ya, nanti yang terlihatnya hanya 3 lantai, Pak. Ya, nanti Pak. Jadi Oh, lantai jadi 8, lantai 8 itu 90 meter kali 60. Jadi 5.400 meter persegi itu kami buat mall, Pak. Kalau selama ini gereja masuk mall, nanti ini mall masuk gereja masuk saya. gereja. Ya. Nah, saya berharap dari mall ini bisa menghidupi gereja kami, Pak. Oke. Jadi kami tidak bergantung dengan jemaat. Nanti ada pujasera, supermarket, ya, merek-merek kopi terkenal lah. Itu, Pak. Iya. Baru lantai 9 sama lantai 10 itu untuk gedung gereja. Dan segala aktivitasnya. Ya, jadi lantai 9 sudah ada lobi, nah terus masuk ke lantai 10 untuk tempat ibadah. Jadi nanti menampung sekitar 3.700, ya kalau mungkin agak padat sekitar 5.000 lah gitu, Pak. Ya 3.000 sampai 5.000 lah, ya sekali ibadah. Itu nanti di lantai 10? Di lantai 9 dan 10, Pak. Oh, tapi hall utamanya di lantai berapa? Ada di lantai 9. 9. Oh. Ya. Bagaimana Pak bisa di Lembah itu, Pak? Sangat bagus gereja di Lembah. View-nya cantik sekali. Cantik sekali. Bagaimana Pak bisa punya ide gedungnya dibangun, kemudian ada mall, kemudian mall itu bisa menghidupkan pelayanan. Nah, ini idenya dari mana ini Pak? Apa dari Tuhan atau bagaimana? Ya, tentunya dari Tuhan, Pak. Kan saya juga ngajar di satu universitas di Surabaya, Pak, tentang entrepreneur. Ya. Jadi ada bisnis kreatif yang saya ajar, Journey of a Leader, menjadi seorang pemimpin. Nah, salah satunya bagaimana kita ini beda dengan orang lain. Jadi moto saya itu kan selalu +1, Pak. Jadi di kantor saya itu saya kasih +1. Artinya kalau orang lain punya 10, saya juga harus punya 10, saya harus punya lebih dari 10, +1. Itu dari dulu moto saya berbisnis. Misalnya saya mau buka bengkel sepeda motor, saya akan cari di kota saya siapa bengkel terbaik. Kalau misalnya terbaik dikasih kursi tamu, dikasih air minum. Saya juga akan buat kursi tamu dan air minum, saya kasih +1. Misalnya saya kasih kue. Nanti kalau dia contoh kasih kue, saya kasih undian. Kalau dia ngasih undian, saya akan kasih lagi hadiah langsung. Nah, jadi +1 terus gitu, Pak. Termasuk sampai hari ini, kami ingin gereja kami ada +1-nya. Untung Pak ada kata satunya Pak. Kalau nggak ada kata satu, nanti orang bilang itu gereja plus, mirip dengan pijat plus. Bahaya. Bahaya itu Pak, nanti disesat-sesatkan Pak. Iya kan, makanya itu gereja plus. Tapi kalau +1, itu ada beda ya Pak ya? Iya. Jadi saya +1. menjaga hati saya terus. Karena kita kan sudah kepala 6 Pak. Kalau kepala 6 ini kan orang mintanya di zona nyaman. Saya tidak mau. Jadi saya harus terus setiap hari memacu diri saya untuk berkreatif. Ya, tadi itu ya, jangan cepat puas ya Pak ya. Ya. Kalau orang sudah cepat puas, nggak mau lagi melakukan apapun. Udahlah, udah capek gitu ya. Ya, tokoh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kan tidak ada yang capek Pak. Iya. Ishak sudah kaya, sangat kaya, masih terus. Yusuf sudah memimpin di Mesir, dia masih terus lagi. Yakub, jadi Daniel, Sadra, Mesak, Abednego, semua kan selalu terus. Nah kan gitu Pak. Itu rahasianya Pak, Jawa, biarlah roh. Katanya orang Jawa jangan kasih kendor, gaspol. Jangan kasih kendor. Makanya semangat dan roh harus tetap menyala-nyala, itu ya Pak ya? Iya Pak, kita hidup sekali kan di dunia ini Pak, perjalanan kita. Saya ingin bangun monumen.
Yang nanti ya keluarga saya, jemaat bisa lihat, ada sesuatu yang baik yang pernah kita lakukan. Monumen yang Monumen baik. apa itu? Ya monumen gereja, monumen Bentuknya? STT. Ya ini bangun ini Pak. Oh, itu maksudnya. Oh, Ya. bukan Jadi nanti bangunan sebuah gereja kami monumen. itu saya ingin jadi tempat rumah kedua dan tempat rekreasi Pak. Jadi gereja tidak hanya dibuka hari Sabtu dan Minggu, tapi gereja itu harus Senin sampai Senin. Nah itu nanti Pak, kerinduan kami seperti itu Pak. Ya, ya. Ya. Jadi ini bisa tercatat di rekor muri ya Pak ya. Dulu biasanya gereja masuk mall, sekarang mall yang masuk gereja. Iya, saya Pak 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 itu pernah dalam 5 tahun setiap bulan rata-rata saya khotbah sekitar 140 kali. Saya suruh masukkan rekor muri waktu itu. Saya tidak mau. Jadi tiap bulan loh Pak, sekitar 140 kali saya berkhotbah. Hari Minggu bisa 9 kali, bisa 10 kali. Nah, itu bisa masuk rekor muri. Nah, nanti saya berharap gereja saya juga masuk rekor muri, Pak. Mall masuk gereja. Pak, oke. Pak Samuel. Ya. Membangun sebuah gedung gereja, mau gedung gereja kecil, menengah, sampai yang besar, itu semua tidak lepas kaitannya dengan biaya, dana. Ya, ya Pak. Ya. Membangun yang kecil saja pun itu kadang-kadang tidak mudah. Ya, nah, ya. Bapak membangun sebuah gedung gereja yang 10 lantai dengan konsep ada mall di sana, itu memakan biaya habis berapa, Pak? Sampai hari ini sudah hampir 120 miliar, Pak. Di luar tanah ya. Sampai tuntas itu bisa habis berapa? Kira-kira perkiraan saya sekitar 200. 200. Sama interior, sama sound system, sama finishing, ya sama apa ini pemadam kebakaran, lighting. Ya, harus diantisipasi ya Pak ya. Iya Pak. Pak, membangun sebuah gereja dengan 50 juta aja kadang-kadang orang harus menunggu lama, sumber dananya dan sebagainya. Ya. Boleh dikisahkan bagaimana Bapak bisa mengumpulkan hari ini sudah 120 miliar, bahkan masih mencari 80 miliar sampai tuntas. Bagaimana Pak? Jadi Pak, kalau tidak Tuhan Yesus tidak bisa Pak. Saya harus itu yang pertama dan utama. Ya, membangun gereja sangat sulit. Makanya banyak hamba Tuhan terkenal besar pun sulit bisa bangun. Beli tanahnya aja sudah sulit Pak. Ngurus izinnya aja sulit. Makanya saya merasa ini betul-betul keajaiban Tuhan. Nah, perjalanan kami mencari dana, kami tetap percaya kalau Tuhan digerakkan, pasti Tuhan yang memberkati. Jadi kami buat gerakan pembelian besi, Pak. 1 kilo itu 11.000 sesuai harga besi. Jadi jemaat itu ada yang ngasih cuma 11.000, 22.000. Tapi kalau setiap hari, Pak, ada sekitar 30 sampai 40 transaksi. Sampai hari ini, Pak, kami bangun sudah 5 tahun, plus pembelian tanah 7 tahun, tidak pernah putus. Setiap hari itu ada transfer, Pak. Besar, kecil, semua. Jadi jemaat saya ada yang memberi sehari hanya 1.000. Jadi seminggu 7.000. Bayangkan, Pak. Ada yang mereka usahanya Gojek. Seminggu hanya 13.000. Kadang saya bilang, sudah kok. Sudah ini kamu jangan kasih, kamu Gojek susah. Nah, enggak Pak. Apa saya karena miskin? Lah, saya kalau doa, saya kadang gini. Mungkin Tuhan berkemurahan ya. Karena semua terlibat. Saya, sekeluarga, sampai cucu saya. Semua, setiap minggu, setiap bulan, pasti nyumbang. Kami mulai semua dari saya. Saya mulai semua dari saya. Dulu saya bangun STT Estoya. Saya harus jual tanah saya terakhir. Semua saya korbankan. Setelah itu baru Tuhan mau berkorban. Ada banyak rekan-rekan hamba Tuhan terbalik. Dia berkoar-koar, tapi dia tidak pernah menyumbang. Suruh jemaatnya.
Nggak bisa. Saya nggak berkoar-koar. Saya mulai dari saya. Barulah Mulai dari diri sendiri. Harus di semua kegiatan gereja saya orang pertama yang harus memulai. Ini tiap minggu kami ke panti asuhan, ke anak pang, memberi makan di jalanan, dan lain sebagainya. Saya harus ngawali saya dulu, Pak. Saya harus berkorban dulu. Baru Tuhan bisa bekerja. Tapi kita tidak bisa. Kalau cuma, wah nanti sisanya kita ambil sebagai hamba Tuhan. Kita ambil. Ya mana Tuhan mau memberkati, Pak? Nggak bisa, Pak. Kami habis-habisan. Saya bangun gereja, saya jujur dengan Bapak. Tabungan kami habis semua. Waktu awal kami buka, kami bayar untuk beli musik, lighting, multimedia, AC. Habis semua tabungan saya. Saya bangun kampus, saya ngawali semua habis uang saya. Habis tanah saya. Setelah itu baru Tuhan memberkati. Sampai sekarang kami masih punya tanah lagi 6.100. Yang mungkin nanti bisa buat panti jompo, panti asuhan, atau klinik, rumah sakit. Nah, terserah jemaat. Jadi memang cara Tuhan seperti itu, Pak. Kalau kami tidak memulai, Allah tidak bisa bekerja. Ya. Semua Jadi, tokoh di Alkitab, Pak, ya nanti Bapak baca. Semua berkorban. Yakub lebih parah, Pak. Bayangkan, Pak, 14 tahun tidak dapat apa-apa loh, Pak. Tapi dia tetap berjuang. Saya katanya ngomong ke istrinya, saya ini bela mati-matian papamu. Dan tidak pernah satu pun kami curi. Itu yang penting, Pak. Jadi waktu perjalanan kami, jujur ini sangat penting. Kami tidak pernah pegang uang, tapi kami mengecek. Uang dipegang jemaat. Kami punya tim audit, kami punya juga tim audit independen. Jadi hampir semua sekarang jemaat saya berani ngomong, hampir 100% memberikan persepuluhan. Karena mereka tahu uang ini kemana, untuk digunakan apa. Sore begini jemaat bisa klik, transaksi hari ini berapa. Dan kami open manajemen. Nah itu, Pak. rasanya saya tahu saya deh, Pak. Mungkin saya ada yang juga tidak tahunya ya. Tapi setahu saya hanya sedikit gereja dengan jumlah persembahan perpuluhan yang banyak dan besar yang berani transparan seperti yang Bapak bilang tadi. Iya. Selebihnya kan hanya orang-orang tertentu, pengurus-pengurus tertentu yang tahu. Tapi jemaat nggak tahu uang berapa masuk, uang dipakai apa, uang berapa sisa, jemaat nggak tahu. Tapi Bapak berani mengambil satu keputusan dan dieksekusi bahwa itu betul-betul terbuka. Iya. Di gereja kami ada papan pengumuman, itu lembaran persembahan, ada semua, Pak. Dari siapa aja semua ada. Kami punya tim keuangan 12 orang, Pak. Yang betul-betul mengecek keuangan kami. Karena ini uangnya Tuhan, harus kami pertanggungjawabkan biarpun 1 rupiah. Kami punya tim BPK, kami punya tim perencanaan keuangan, pengajuan, pengecekan. Semua harus pakai vendor, tidak boleh pribadi. Jadi betul-betul kami punya sistem rapi yang membuat orang nyaman. Dia menyumbang, dia berkorban, memang ini untuk pekerjaan Tuhan. Nyaman dan percaya. Ya, itu Pak. Trust. Ya. Oke. Sampai hari ini, Pak, saya dapat yang nyumbang untuk pembangunan ya Pak, saya jujur. Yang 750 juta, 600 juta, 500 juta. Sampai hari ini kami nggak pernah tahu siapa orangnya. Ada yang NN. Ini kami bangun di masa pandemi loh Pak. Yang sangat sulit ekonomi. Saya pikir setelah pandemi, bisa bernapas. Ternyata kita mau pemilihan presiden. Wah, masa sulit lagi. Dan terus, kami tidak pernah libur selama 5 tahun membangun. Hanya libur coblosan sama lebaran. Selebihnya Senin sampai Senin. Minggu kami kerja dengan 89 tukang. Tidak pernah libur. Satu minggu kami butuh 550 juta. Jadi saya bangun pagi harus ada 90 juta. Kalau enggak, saya bisa didenda.
oleh pemborongnya. Tapi sampai hari ini ada terus, Pak. Ini keajaiban Tuhan nih. Tuhan yang mengadakan. Iya. Oke. Jadi pembangunan ini sudah memakan waktu 5 tahun lebih ya Pak ya? Nanti Februari besok, hari ini, Februari ini Pak, 5 tahun. Nah ini mau masuk tahun ke-6. Jadi untuk mendapat sesuatu yang besar dan luar biasa memang ada proses. Jangan berpikir segala sesuatunya instan. Iya Pak. Ya harus menjalani proses. Pak, saya dapat satu pelajaran dari apa yang Bapak sampaikan barusan. Untuk mendapatkan hasil yang luar biasa, kita memang harus siap habis-habisan buat Tuhan ya Pak. Iya Pak. Gini Pak prinsip saya. Semakin kita berani berkorban untuk Tuhan, semakin Yesus berani berkorban untuk kita. Semakin kita berani habis-habisan untuk Tuhan, semakin Yesus berani habis-habisan untuk kita. Semakin kita takut, Yesus akan berhenti. Semakin kita kikir, Yesus akan stop. Itu kan prinsip Alkitab, Pak. Berilah, maka kamu diberi. Iya. Tidak pernah hutang, Allah. Iya. Oke. Baik, Pak. Luar biasa apa yang Bapak sudah kisahkan. Dan apa yang dikisahkan ini, pertama semua adalah kasih Tuhan. Dan yang kedua, ini bukan hoax, ini bukan dongeng, tapi ini fakta. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Samuel, apa yang sudah kisahkan tentang kasih Tuhan yang berlaku buat Bapak, keluarga, dan seluruh jemaat. Dan sebagai penutup, apa yang Bapak bisa sampaikan pesan-pesan kepada semua hamba Tuhan yang menonton, yang saat ini dalam proses pembangunan untuk gedung gereja mereka, mau yang kecil, mau yang sedang, maupun yang besar. Silakan Pak, sampaikan pesan Bapak. Yang pertama, kunci hidup di tangan Tuhan Yesus. Selama kita bisa hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam kebenaran, kekudusan, saya percaya itu prinsip Alkitab untuk kita meraih apa yang nanti kita inginkan. Prinsip yang kedua, punya iman. Taruhlah mimpi kita setinggi langit. Mintalah yang besar, mintalah yang ajaib, mintalah yang tidak bisa. Karena apa? Allah sudah sediakan semua. Kalau kita dapat itu, kita akan berkata bahwa ini memang dari Tuhan. Tapi kalau kita minta yang kecil, nanti kalau kita dapat, pasti kita bilang, oh ini saya bisa sendiri. Jadi, mintalah yang di luar akal kita. Karena Allah kita, Allah yang di luar akal kita. Jadi, semua, kalau bukan Yesus, pasti tidak bisa. Hanya Yesus saja yang bisa melakukan. Jadi nanti, tanpa kita bicara, orang lain akan lihat, oh ini memang Yesus yang melakukan. Oh ini memang keajaiban Tuhan. Ini memang kedahsyatan Tuhan. Nah itulah, saya bukan motivator Pak, saya pengkhotbah. Jadi yang saya sampaikan semua tentang Yesus. Yang saya besarkan Yesus, keajaibannya, kekudusannya, kesetiaannya, ya semua tentang Yesus, kasihnya, itu yang saya besarkan. Kalau motivator, dia akan comot kata-kata orang-orang hebat. Comot orang-orang sukses, saya enggak. Lebih baik Yesus saja. Hanya Yesus. Kalau yang lain itu hanya pelengkap aja lah. Untuk tambahan-tambahan. Tapi Yesus intinya. Nah saya percaya kalau intinya Yesus, seperti gereja kami, andalan kami Roh Kudus, ya Roh Kudus akan bekerja. Nah itu Pastor Yunus. Baik Pak Samuel Sianto, terima kasih banyak. Bapak sudah berkisah tentang pelayanan, tentang pembangunan gereja, dan terakhir Bapak sudah memberikan pesan yang kuat kepada siapapun, khususnya para hamba-hamba Tuhan yang sedang mengadakan pembangunan di gereja masing-masing. Dan semoga apa yang kita sampaikan dalam podcast Berbagi Kisah dan Kasih ini memberkati banyak para penonton kita ya Pak ya. Terima kasih juga Bapak sudah bersedia hadir di podcast saya dan mau buka-bukaan. Ini satu hal yang sangat-sangat saya hargai dan saya ucapkan terima kasih. Dan semoga dalam waktu dekat pembangunan ini bisa tuntas selesai dan kita bisa ke Malang nanti untuk lihat di gereja ya masuk mall, bukan gereja masuk ke mall tapi mall yang masuk ke gereja. Terima kasih banyak Pak Samuel Sianto. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga dan seluruh jemaat Bapak.
Baik, para penonton, demikianlah podcast Berbagi Kisah dan Kasih kali ini. Kami mohon maaf karena ini untuk kesekian kalinya kami syuting lewat Zoom, ya, berhubung satu di Bandung, satu di Malang. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kendala teknis, baik di visual, apalagi di audio, suara yang sedikit terputus. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, semoga di episode yang akan datang segala sesuatunya bisa lebih baik lagi dan semakin baik dan semakin baik. Kami selalu mengharapkan dukungan doa para penonton. Dukung kami dengan share, like, dan subscribe supaya podcast ini semakin memberkati para penontonnya. Saya Yunus Timotius. Ucapkan terima kasih kepada Pak Samuel Sianto dan seluruh penonton. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.